Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satya Kusuma. Saya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan yang kelima dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Heni Nurhaeni, SMH, dan Dr. M. Rendi Aridayandi, SHMH. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan: yang A, ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. B, ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan, dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat, penganjur atau with looking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara pengajur dan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah yang kesatu, dalam pengajuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis, dan yang dibujuk atau digerakkan autor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downplegen, 1. Sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Yang ketiga, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidanakan karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi pengajur atau penggerak. Yang kesatu, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, mengajurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub 2 adalah yang kesatu untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim dan pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif, ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Bentuk kelima yaitu medeplige atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang kesatu, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu
Yang ke-1, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu A. Maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Ayat 1, B. Apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun. Ayat 2, pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 merampas kemerdekaan orang. Untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang B, pasal 231 ayat 3, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. 2. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah, diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Profesor Muljatno dan Profesor Umar Seno Aji bahwa untuk pembantu kehendak dipergunakan sistem fakultatif yang mengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Penyertaan dengan kealpaan atau culpos del mining. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsip tidak dapat dipidanakan karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya yang ke-1, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia melakukan atau pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah agar B dapat bisa masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian dari saya, Bagas Satya Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.